Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsalahu Allahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari demi hari dari bulan Sya'ban ini sudah mulai mendekatkan kita kepada bulan Ramadan. Apa yang sudah kita ingat, apa yang sudah kita latih, dan apa yang sudah kita persiapkan menuju masuknya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sibuk dengan menggunakan Sya'ban ini dengan memperbanyak saum. Bahkan terbanyak hari-hari dari bulan ini Rasul sengaja melakukan saum. Beliau sadar, mengetahui, bahkan mengajarkan kepada kita umatnya bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan manusia diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaporkan oleh malaikat, apakah kita termasuk orang yang lebat beramal saleh, atau justru orang yang termasuk lebat berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan satu Jumat lagi ke depan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur. Lalu setelah itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu saya belum untuk memberikan persiapan menuju Ramadan, tetapi saya ingin mengingatkan sesuatu yang setiap pekan kita alami, bahkan kita juga akan mengalami pada bulan Ramadan, yaitu tentang fikih hari Jumat. Jangan dikira Jumat yang kita ulang-ulang berpuluh-puluh bahkan beratus kali dalam hidup ini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum sesuai, belum tepat sesuai dengan tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagian juga daripada persiapan kita di bulan Ramadan, agar Jumat-Jumat kita di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan tidak selalu mengulangi kekurangan dan kekeliruan pada hari Jumat. Mari kita perhatikan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita praktekkan khususnya setiap hari Jumat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, jika kalian diseru pada hari Jumat untuk melakukan salatul Jum'ah, fas'au. Kita dengar, kita ingat, kita tahu tentang apa yang dimaksud dengan sa'i. Sa'i itu artinya lari kecil, berarti bukan jalan. Berarti apabila kita dipanggil pada hari Jumat, bersegera seolah-olah kita lari. Jangan kemudian mengabaikan atau menganggap sepi atau masa bodoh. Ini perintah Allah. Jika Allah memanggil kita pada hari Jumat, bersegeralah, fas'au ila dzikrillah,
menuju mengingat Allah. Sholat Jumat adalah mengingat Allah. Dan kata Allah, kembali persiapan akhiratmu dan tinggalkan dunia. Wazarul bai', tinggalkan jual beli kalian. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyebutkan beberapa poin, mudah-mudahan bagi yang sudah terbiasa jangan lupa dan tingkatkan. Bagi mereka yang belum, jangan menunda. Belum tentu Jumat yang akan datang Allah berikan kepada kita. Rasul memperingatkan keras. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, Al-Imam Nasai meriwayatkan dalam sunannya dan sahih melalui salah seorang sahabi bernama Abul Ja'ad Ad-Damri. Rasul bersabda, kata beliau, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Orang yang meninggalkan salat Jumat karena menyepelekan, menggampangkan, tidak mementingkan tentang masalah Jumat, atau dia adalah mementingkan perkara duniawi dan hawa nafsunya daripada memenuhi panggilan Allah untuk salatul Jumat, lamanya kalinya adalah 3 kali, 3 Jumat. Maka pantas kalau orang-orang seperti itu semakin hari semakin sulit mendapatkan hidayah Allah, karena kata Allah, taba'allahu ala qalbih, orang itu akan Allah kunci mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana keadaan orang apabila sudah dikunci mati, ditutup pintu hatinya, tidak lagi mau menerima nasihat, tidak lagi mau menerima panggilan, akhirnya semakin hari bukan semakin bergairah menuju memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi justru semakin malas dan semakin jauh, dan akhirnya semakin berhak atas murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan menyepelekan Jumat, karena sesungguhnya penyebab tertutupnya pintu hati dari menerima hidayah Allah adalah karena meninggalkan salatul Jumat. Kedua, jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di mana-mana, bukan di kita saja. Apabila hari Jumat kita datangnya, hadirnya, berlomba paling akhir, bukan paling dulu. Harusnya paling dulu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim melalui Abu Hurairah, kata beliau, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, siapa yang pada hari Jumat mandi dan mandinya mandi junub, tsumma raha, kemudian dia pergi segera ke masjid, faka'annama qarraba budnah, maka dia seolah berkurban kepada Allah dengan unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, yang datang kedua kali, saat kedua kali seperti berkurban dengan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, yang datang pada saat ketiga seolah, kata Rasul, qarraba kabshan, berkurban dengan kambing yang bertanduk akron. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang datang saat keempat, faka'annama qarraba dajajah, seolah dia mendekatkan diri pada Allah dengan membawa atau dengan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang hadirnya pada saat kelima menjelang akhir, faka'annama qarraba baidah, seolah-olah orang itu mendekatkan diri pada Allah berkurban dengan telur. Fa idza kharajal imam, jika imam sudah keluar, hadaratil malaikah, malaikat hadir, yastami'una dzikra, malaikat sudah menutup catatannya, tidak lagi mengabsen siapa yang berhak atas pahala unta, sapi, kambing, ayam, dan telur, sudah ditutup. Di dalam riwayat yang lain kata Rasul, fa idza kharajal imamu, jika imam keluar menuju ke mimbar untuk khutbah, tawau suhufahum, mereka tutup buku-buku catatan malaikat itu, ditutup.
yastami'una dzikra, dan kemudian beralih. Mereka para malaikat itu juga ikut mendengarkan az-zikr. Yang dimaksud adalah nasihat atau khutbah yang disampaikan oleh al-khatib. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ketahui pula bahwa bukan saja kehadiran, hadirnya duluan, berlomba siapa yang hadir paling dulu. Kadang-kadang bahkan apabila di perusahaan, hadir ke masjid itu setelah khotib naik mimbar, bahkan pada saat khotib sudah khutbah pertama, yang ada baru satu baris pertama di depan. Karena apa? Karena mereka makan dulu. Dan itu adalah mungkin budaya pabrik, tetapi kita bukan pabrik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas kemauan, di atas hawa, di atas dunia. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita lakukan pada hari Jumat adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah melalui Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul bersabda, kata beliau, man ightasala yaumal jum'ati fa ahsana ghuslahu, siapa yang pada hari Jumat dia mandinya dengan sebaik mungkin, wa yatahharu, bersuci, fa ahsana tuhurahu, bersucinya sebaik mungkin, wala bisa min ahsani thiyabihi, kemudian dia pakai baju sebaik yang dia punya, wa massa min tibi ahlihi, lalu dia menggunakan minyak wangi, parfum atau harum-haruman yang dia biasa pakai di keluarganya. Maka kata Rasulullah SAW berikutnya, summa atal jum'ata walam yalhu, kemudian datang ke masjid untuk sholat Jumat dan dia tidak bermain-main, tidak melakukan perkara yang sia-sia. Bahkan kata Rasul di sini, walam yufarriq bainasnain, tidak memecah, tidak memisah duduknya dua orang yang sudah ada duluan dari kita. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT menunjukkan bahwa kita harus tertib, satu-satu penuhi yang kosong. Jangan yang kosong ditinggalkan di depan, karena kita akan melangkahi pundak saudara kita, lalu kita akan memisahkan dua orang saudara kita. Supaya tidak terjadi begitu, maka masing-masing tutup shaf yang paling depan. Kata Rasul, siapa yang melakukan itu? Kata Rasul, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, Allah akan ampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita ketahui, walaupun sudah tahu, tetapi hendaknya kita ajarkan kepada orang yang di belakang kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Abdullah bin Abbas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati, jika kamu mengatakan pada saudaramu pada hari Jumat, ensit, diam kamu, perhatikan tuh khatib lagi berbicara, ensit, satu kata saja, diam kamu, jangan bicara. Wal imamu yakhthub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad lagaut, kamu telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Dalam hadis yang lain, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhthub, barang siapa yang berbicara padahal imam sedang berkhutbah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamatsalil himar, maka orang itu bagaikan keledai, yahmilu asfara, membawa buku di atas pundaknya. Wallazi yaqulu lahu insit, dan saudaranya yang mengatakan pada saudara yang tadi berbicara itu, diam kamu, jangan bicara, kata Rasul sama, orang itu juga laisa lahu jum'ah, maka dia tidak berhak mendapatkan salat Jumat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu agar kita Jumatnya selalu, Jumat ini terutama Jumat di bulan Ramadan, sudah Jumatnya mubarak, yaumun mubarakun, masuk juga pada hari Ramadan, dan Ramadan adalah syahrun mubarak, mubarak dengan mubarak. Kalau kita tidak pandai menggunakannya,
berarti kita akan rugi. Oleh karena itu mudah-mudahan fikih tentang Jumat ini memberi peringatan kepada kita, memberi bekal kepada kita juga agar Ramadan bisa lebih baik, dan minimal Jumatnya kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk terbuka dada kita menerima tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa memberikan peringatan kepada kita sekalian, khususnya tentang hari Jumat? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati min afdali ayyamikum. Hari Jumat itu adalah termasuk hari-hari kalian yang paling utama. Fa'aksiru fihi minas salati alayya. Kata Rasul, maka dari itu perbanyaklah kalian mengucapkan salawat. Mengucapkan salawat atas Rasul, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, terakhir, salawat harus kita lakukan pada hari Jumat. Perbanyak salawat atas Rasul. Fa inna salatakum tablughuni tasilu ilayya. Salawat kalian itu sampai kepadaku dan pahalanya sangat besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salawat atasku satu kali saja, Allah akan balas kepada dia sebanyak 10 kali salawat, seolah-olah dia salawat 10 kali. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, oleh karena itu 5 hal saya ingatkan tentang hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghidupkannya. Dan hikmah yang paling harus kita ingat adalah bahwa Allah dengan syariat tadi, dengan fikih hari Jumat tadi, sebenarnya telah membuktikan kepada kita bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersyukur pada Allah, kita kembalikan pada Allah, kita lakukan tuntunan Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita akan mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga. Mendapat pahala salawat, mendapat pahala dari Jumat, mendapat pahala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi dan banyak lagi. Oleh karena itu hendaknya hari Jumat seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, dia adalah sayyidul ayyam, dia adalah idul usbu', dia adalah hari raya bagi kaum muslimin setiap pekan. Harusnya kaum muslimin berhak untuk menyibukkan diri lebih banyak terhadap hari-hari ibadah, bukan terhadap sibuk dengan dunia dan dunia. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahliki al kafarata wal musyrikina wal mulhidin a'da'aka a'da'ad din wa man a'anahum ala dhalika ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al huda
wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fitani ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.